Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ngapalaken Quran niku bagian saking jagi haddut tawatur. Terus tawatur niku lafat-lafat Quran dihafal orang banyak sehingga tingkat tawatur atau popularitas Quran niku terjaga. Niki penting kersane wonten dawuhipun para ulama. Imam Bukhari ketika ngulang beberapa hadis lafadznya sama, rawi ini digonta-ganti. Niku alasannya niku supaya hadis itu keluar anil ghorobah. Kalau rawinya satu atau dua ini masih hadis gharib. Sehingga kadang-kadang tiang niku iskal kenapa hadis diulang-ulang. Ada lafadznya apa? Sama. Sebetulnya itu tidak diulang, rawinya diganti supaya keluar dari status gharib menjadi mutawatir. Quran nggih ngoten. Ketika nanti mboten kata sing hafal niku kuwatire niku mboten mutawatir. Nah, mboten mutawatir mangke ketika wonten sing kepengin gantos ya tiang-tiang mulhid niku mboten konangan. Terus kula suwun lari-lari tahfidz niku niati ikut menjaga tingkat tawaturil Quran. Begitu juga sesuatu sing kula tekuni samangke. Kula badhe matur teng santri-santri boten ngaji kalian para kiai tapi kalian santri-santri. Kaidah tafsir niku nggih kedah mutawatir. Kedah ma'ruf. Misalipun ngeten ya. Kadang ada orang janggal tanya ke saya, iya karena abudu, iya karena stak ini dawe sinten. Kita kan bingung nak muni dawe Allah. Masa Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena abudu, kepadamu kami menyembah. Sehingga iskal itu gak diarani dawe Allah itu Fatihah, dawe Allah. Diarani dawe Allah masa iya Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi, iya karena. Maka semua mufassir sepakat ketika ngarang tafsir wonten kalimat niki mesti mboten mungkin mboten wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu qulu atau qul. Sebelum kata iyyaka na'budu dalam proses wahyu itu Allah ngendikan teng Kanjeng Nabi ya Muhammad qul iyyaka na'budu. Terus iyyaka na'budu tetap dawuh Allah taala. Tapi kalimat itu sudah diberikan sebagai kalimatul abdi atau qaulul abdi li rabbih. Terus fanhalal iskal dengan seperti ini iskal itu hilang. Terus kalau baleni malih niki kaos teng kanca-kanca mutakharijin sing nembe hafid. Kaidah-kaidah seperti ini harus mutawatir dengar kita tahu karena itu satu-satunya cara untuk kita menjawab al-mustasyrikun, orang orientalis, orang-orang yang nggak suka Islam, itu bisa menggugat dan memang menggugat pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Jadi kalau wangsuli malih konco-konco tahfidz, iya karena abudunu dawe sinten, pasti kita jawab dawe Allah. Problemnya kalau darani dawe Allah, masa iya Allah ngendikan begitu kepada Kanjeng Nabi. Jadi maknanya berarti kepadamu kami menyembah. Masa Allah nyembah Kanjeng Nabi. Akhirnya para mufassir sebelum itu semua ketika ngarang tafsir suratul Fatihah mesti dawuh wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iyyaka na'budu napa sing yuqaddaru qul ya Muhammad utawa qulu ayyuhal mu'minun iyyaka na'budu. Sehingga ini mun clear terus iyyaka na'budu dawuh Allah yang sudah diajarkan kepada hambanya, kemudian hambanya menirukan kalimat itu, pun posisinya sudah benar, iya karena aku. Nah, kalau suwun karena utang mriki pun master makhraj, master tajwid, barokahipun Mbak Arwani, barokahipun Mbah Munawir, para guru, kula badhe matur teng kanca-kanca mutakharijin tentang ilmu tafsir dasar. Terus mboten saged kita itu menghindari seperti itu. Terus Mas nyangkut
nasah mansuh manan sakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha aw misliha. Riyen zaman Nabi Sugeng niku nasah mansuh dadi tragedi besar sampai disebut irtad jam'un minal muslimin. Jadi beten enten tragedi kemurtatan besar kayak peristiwa nasah mansuh. Karena kemudian orang Yahudi itu memprovokasi umzuru ila Muhammadin ahalla yauman wa harrama yauman. Mereka komentar huwa tahayyara fi dini. Muhammad itu wong bingung, saiki muni halal sesuk muni haram. Saiki muni kiblat madhep rene sok men madhep rene. Sehingga itu menjadi peristiwa besar sing dadosaken masalah. Sampai Allah piyambak ingkang dawaken wa idza badalna ayatam makanan apa? Ayah terus wonten sifat mu'taridhah wa wallahu a'lamu bima yunazzil qalu innama anta apa? Muftar. Nah, ketika ada beberapa karangan nasah mansuh niku mboten mewakili detail ilmu. Misalnya kalau suwun kanca-kanca hafid amalatil Quran, misalnya ada kalimat atau kata-kata kul ya ayyuhal kafirun mansuhun bi ayatis saif atau suratul kafirin atau suratul kafirun mansuhatun bi ayatis saif. Itu kalimat umum, tapi itu sebetulnya ndak bener-bener banget ngendikane ulama-ulama. Ini mboten dawuh kula, dawuh ulama-ulama. Karena yang dinasah itu namung lakum dinukum waliyadin. Karena buatan mungkin misalnya la a'budu ma ta'budun dinasah. Jadi Rasulullah SAW diutus dawuh qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Hadhihi kalimatun bagiyah. Aku ora bakal nyembah apa sing mbok sembah. Tentu itu la tatarruqu ila hadhil kalimah naskhun. Komitmen Rasulullah tidak menyembah apa yang disembah orang kafir itu tidak mungkin mansuh. Abadal abad pasti Rasulullah itu la a'budu ma ta'bud. Artinya nak wonten kata jumlatan, kata secara global darani kul ya ayyuhal kafirun mansukha. Mansukha piye wong la a'budu ma ta'budun niku kalimatun baqiyah, satu kalimat sing abadi mesti wae tiyang Islam mboten ngarah nyembah apa yang disembah orang-orang kafir. Sehingga kitab-kitab nasah mansuh yang jumlatan atau yang mujmalan niku nggih ditahqiqaken kalian kitab-kitab yang lebih tahqiq al mansuh min suratil kafirin qauluhu ta'ala lakum dinukum waliyadin faqat. Hanya itu saja yang mansuh. Nah, kaidah-kaidah seperti ini kalau suwun niki kalau imtisalan tenggene Yai Ulin Yai Albab kalau kepengen bagi ilmu kalian kanca-kanca tahfidz sepatus ditasih para kiai tabarruk mawon kalau kalian para kiai ini niat taklim teng kanca-kanca sing santri. Jadi mansuh itu tidak segampang nopo nggih terus global mboten saged. Karena mboten saged dibayangkan mosok la a'budu ma ta'budun dinasah. Berarti nak dinasah kan jadi ini a'budu ma ta'budun. Itu kan fatal banget. Terus yang kedua, Imam Sawi ini sering ngelurusaken tafsir Jalalain. Lakum dinukum waliyadin itu dinasah ketika dengan makna begini. Tapi kalau dengan makna lakum dinukum lakum jaza'u a'malikum wali jaza'u amali. Yus nak ngamal kowe ya diwales, aku ya diwales. Fala naskha. Maka kalau dengan makna itu tidak ada napa? Nasah. Nah sehingga kula suwun wau nggih takdir ya, takdir wa yuqaddar. Nah, jebakan ilmu tafsir paling angel itu teng mriku. Mergi Allah nak ngendikan niku ala adatil Arab. Adatnya Arab itu ada hadap. Hadap itu ada kalimat yang dibuang. Mulane kula niku kadang nggih saking seringnya ngaos tafsir. Kadang kula niku nak matur sajane hikayah tapi seakan-akan itu pendapat saya padahal kula hikayah. Dan niku paling angel teng bab tafsir. Kula beri contoh ketika Nabi Ibrahim mirsani napa jenenge lintang. Niku Nabi Ibrahim qala hadza rabbi. Niku semua mufassir niku bingung.
nak hada rabbiku kalimah atau kalam khobar. Kalau balik ini malih ya. Hada rabbi ini nak kalam khobar. Ini Nabi Ibrahim berarti nate kafir. Mereka ngukumi nak al kaukab iku rabbuhu. Ya kalau balik ini malih ya. Ketika Nabi Ibrahim mirsani ro'a kaumikan qala hada. Nah niku kalam khobar berarti Nabi Ibrahim nate berkeyakinan niku lho pangeranku. Padahal ahli sunnah wal jamaah akidah yang kita ikuti semua, yang diajarkan semua guru-guru kita, diajarkan Mbah Arwani, diajarkan semuanya. Nah Mbah Arwani nggih ngaos Mbah Hasyim, ngaos kitab teng Mbah Hasyim, teng Mbah Dimyati Termas, ngaos Quran teng Mbah Munawir, semuanya itu ahli sunnah wal jamaah. Niku berkeyakinan annal anbiya maksumuna qablan nubuwah wa ba'daha. Lah nak hadza rabbi maknane kalam khobar berarti nabi nate nyuwun sewu nate kafir. Mergo ngukumi hadza napa? Rabbi. Nah, tapi kan hadzal kalamu ittasaqa ala adatil arab. Kalam ini berurutan sesuai adatul arab. Akhirnya mufassir wonten sing darani hadza rabbi ay bizamikum. Artinya bizamikum itu ketika debat Nabi Ibrahim sebenarnya ada sendiri, ada orang banyak. Ketika hadza rabbi itu sebetulnya Nabi Ibrahim itu hakian an madhabihim atau hakian an qaulihim. Hadza rabbi ai bizamikum iki ta sing mbok arani pangeran. Makanya para mufassir hadza rabbi bi khatfil istifham ai hadza rabbi atau kalam khobar ai bizamihim. Karena sekali sampean darani hadza rabbi itu makalul qauli Nabi Ibrahim dan itu kalam khobar, maka maknanya jenengan darani Nabi Ibrahim nate kafir mergo meyakini al kaukab rabbuhu. Ini ku muni qala hadza rabbi. Dan ini kula suwun kanca-kanca hafid hamalatil Quran ampun bosen belajar. Kula sering matur teng beberapa guru termasuk teng Yai Albab. Riyen ora ana critane wong apal Quran gak iso ngaji. Riyen Mbah Arwani nggih alim alama. Kula asyhadu kula mergi sering maca Faidul Barokat. Bapak kula badhe ing Mbah Dola nggih ngaos Mbah Zubair. Kula pertama roh kitab fikih nggih diulang bapak kula. Mbah Munawir is alim alama wong kancane Mbah Mahfud Termas. Sampai Mbah Munawir dititipi Gus Muhammad bin Mahfud dibeto teng Krapyak. Iku titipane Mbah Mahfud alime alamah tiyang Jawa teng Mekah nggih Mbah Mahfud. Sing ada Hasyatut Turmusi. Sing nyarai Alfiatus Sira Imam Suyuti. Terus riyen niki mulane niki ampun bosen belajar teng mriki kathah tiyang alim wonten madrasah wonten tiyang alim kathah. Jadi kalau kita maknani Quran itu harus menguasai qaidatut tafsir dan qaidatut tafsir itu berdasar akidah ahli sunnah wal jamaah. Kita berkeyakinan Nabi itu maksumun qabla nubuwah wa ba'da. Sehingga hadza rabbi ini harus jelas. Hadza rabbi ini apa? Ya hadza rabbi hadza rabbi pilihannya membuang istifham atau hadza rabbi biza'mikum. Ini kamu katakan Tuhan menurut klaim kalian. Tafsir yang ini menurut saya lebih benar karena pada akhirnya terakhir Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun. Saya ya qaumi. Kalau melihat ya qaumi berarti ada debat terbuka. Kemudian Nabi Ibrahim ngendikan ya qaumi. Akhirnya berkesimpulan saya terbebas dari apa yang kalian lakukan, yaitu kamu memusyrikkan Allah Ta'ala. Begitu juga menyangkut nyuwun sewu istilah gambun. Semua ayat Quran tentang kesalahan Nabi dengan tanda kutip, cara bahasa Indonesia dengan tanda kutip, itu disebut liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambik. Tapi ini ngalami problem. Problemnya para nabi itu mereka adalah tokoh yang harus kita ikuti. Kalau mereka pernah dosa, berarti kita juga disuruh harus pernah dosa karena para nabi pernah. So, akhirnya mufassir niku harus mentakwil. Termasuk takwil paling terkenal niku mimbabi hasanatil abror sayyatul muqarrab. Akhirnya terus banyak karangan tentang itu disebut makuntu ansa walakin unassa li asunna. Dawuh Kanjeng Nabi aku iku ora lali. Tapi ambek pangeran kudu ditedir lali kadang-kadang ben dadi sun. Kula beri contoh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate kodok.
kodok subuh. Kodok itu mengeluarkan waktu sholat dari waktunya. Logika fikihnya kodok itu tidak wajib. Logika fikih itu kodok tidak wajib. Sampeyan biasa sekolah di TBS atau di Qudsiah atau di mana saja. Sekolahnya itu jam 8 sampai jam 12. Terus sampean bangun tidur jam 1. Sekolah nopo boten? Enggak kan? Karena momentumnya sudah kelewat. Yang dikatakan sholat subuh maknanya isu. Sehingga waktu subuh ya kira-kira setengah 5 sampai jam 6. Lah nak sampean tangi jam 09 itu jenenge wis naharon. Iku malaikatullah terus ribet kan iki sholat subuh kok siang. Normalnya kodok itu tidak wajib. Normalnya kalau kita pakai teori itu nggak wajib. Nah, kalau padahal kersane Allah kodok itu wajib. Saya ulang lagi, kersane Allah kodok itu wajib. Caranya gimana? Ya nabinya yang jadi percontohan. Rasulullah ditakdir nyuwun sewu kesarian subuh nganti akhirnya srengenge niku nganti panas. Akhirnya Nabi kodok. Ternyata Nabi sholat dan jamaah lagi. Tapi nak kodok jamaah ya ribet. Dan sing kodok separuh nak jamaah ya repot. Tapi artinya terus sampai sampean ra oleh mending ngene. Kodok lah niru Kanjeng Nabi mboten saged. Ora usah kon niru wis do sering kodok kan. Tapi Nabi itu dikorbankan Allah. Nah, ini ngendikane qodiyat. Qodiyat itu sengarang asyifa fi hukukil Mustafa. Nabi dengan tanda kutip dikorbankan Allah kodok. Itu untuk mensyariatkan supaya kodok pun tetap wajib sholat. Ojo kok pedot. Nabi ditakdir kodok dan santri-santri niru kodok boten. Oh Nabi ki namung pisan tok ning ngalami kodok. Boten nate malih. Ya sampe nak niru Nabi kodok iki pisan tok. Nah, andai kan Nabi boten nate kodok, pasti ahli fikih berkesimpulan kodok itu tidak wajib karena momentumnya sudah hilang. Ya tadi sampean terlambat sekolah, bangun jam 1, habis sekolah TBS wis gurune wis sekolahane wis dikunci. Nah, teng hadis-hadis tentang mawak itu sholat nggih ngoten. Malaikat bagian sholat subuh buka buku. Ketika waktu sholat subuh entek ditutup. Nah ini kados kangkang sholat Jumatan kita ya rapan tituk ganjaran buku wajib tok. Kau dohire kan malaikat jogo nulis. Kau nak khotib mun khutbah buku ditutup. Lah pas buku ditutup kangkang teko. Niku pun mboten mlebu daftar kehadiran. Nah, tapi narian zaman kula mondok sarang niku sudah bocah nak teko niku ngguri. Kau nak teko waktu awal kayak korban unta. Untane sarang gak urip. Sapilah nak urip. Terakhir mepet tuh kayak korban dok. Sendok wis cukup. Tapi itu meskipun guyon itu jadi ilmu. Nah, kalau suwon konco-konco hafid tidak boleh menyimpulkan ilmu. Niku kecuali pakai kaidah-kaidah dasar tafsir yang berbasis ahli sunnah napa wal jamaah. Sehingga mangke saat terusnya ngoten tentang wa asa adamu rabbahu fahawa. Nabi Adam maksiat. Ternyata justru barokah maksiatnya Nabi Adam niku. Summa jitabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Nabi Adam niku untuk status al-mujtaba yang dipilih Allah. Niku sausé dosa. Mergo dosane Nabi Adam niku khusus karena salah Nabi. Kalau nate maos teng kitab Ibnu Katsir niku didawakan Nabi Adam itu satu nabi yang dia dosa itu saking takdimi Allah Subhanahu wa taala. Saking takdimi ning Allah sampai dosa. Kalau beri gambaran ngeten. Saya ini kan muridnya Mbah Mun. Saya ini muridnya semua guru di Kudus, semua kiai di Sarang. Terus kula niku dikandani tiang fasik saya ulang lagi tiang fasik. Gus ditimbali Mbah Ulin, ditimbali Mbah Albab. Terus orang ini sumpah, wallahi jenengan ditimbali Mbah Ulin. Saya itu kesangking hormat saya ke guru. Tentu tidak ngecek kalam ini benar enggak, saya dibodohi apa enggak. Bawaan orang takut, orang hormat, itu enggak mikir, pasti saya langsung ke sana. Nah, Nabi Adam, ini perlu kampanyakan memang, supaya kita jadi cucu yang baik. Kok kadang-kadang kiai mau mencerita dosanya Nabi Adam, buatan sopan, baik kok diceritakan dosanya terus ini, kalau aku rapati cocok. Lu buatan sopan deh, ngomong cerita mbah yang Parmin Karlan, apa pantes apa menaiki Nabi Adam, lu menceritakan dosanya.
Semua tiga dalil. Nabi dosa kemudian aku. Dan gue kriminal dua alasan. Sebetulnya kasusnya ada seperti itu. Yang terjadi adalah waqo sama huma. Innilakuma laminan nasihin. Kalimat itu yang menjadi atau kalam itu yang menjadi kata kunci. Kalau cerita sedikit tentang kaidah ilmu tafsir. Iblis ketika nggak mau sujud sama Adam. Nah sama ini kasusnya juga sama. Menurut pendapat Islam, bukan pendapat Imam Syafi'i, pendapat Islam, bukan menurut pendapat Imam Syafi'i. Sujud li makhlukin itu langsung kafir. Terus kalau jenengan sujud teng makhluk siapa? Buat iljabha alal arti, niku termasuk murtad fi'li. Ya murtad nopo? Sehingga semua mufassir bingung maknanya kudu gawe makna lain. Ketika ada kalimat fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Sampeyan delok teng tafsir Jalalain, teng tafsir Munir mesti sujud tahiyatin bin khina idhrin la biwat ijabatin. Karena ulama mesti wedi. Iki nak nganti santri-santri memahami sujud watul jabah alal ardi. Iku berarti kok ono fikih baru di mana sujud pada makhluk itu boleh, padahal jelas aturan Islam nggak boleh. Apapun hormat kita pada seseorang nggak boleh sujud sampai watul jabah alal. Zaman Rasulullah Sugeng dan Rasulullah itu orang yang paling luar biasa. Ada seorang Arabi mau sujud ke kanjeng Nabi, Nabi melarang. Enggak. Andai kan saya memerintahkan seseorang sujud sama makhluk, saya akan memerintahkan seorang istri sujud sama lelakinya. Tapi itu nggak akan pernah boleh seseorang sujud sama makhluk, yaitu dengan watil jabhah alal. Hingga mufassir sepakat. Fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun ay sujuda tahiyatin bin khina idhrin la biwati jabatin. Jadi gak kira-kira kita ngomong ngaten kayak orang-orang Cina lah atau orang-orang Jepang. Karena meskipun katanya sujud, ya ini kalau ngawas kalian konco-konco mutakhorijin, meskipun kalimatnya sajadah, tapi kalau dimaknani watul jabhah, ini akan bertabrakan dengan kaidah sujud seperti itu hanya mukhtasun lillahi ta'ala. Begitu seterusnya, misalnya di tentang Nabi Yusuf. Wa rafa'a bawahi alal arsy wa kharru lahu sujud. Itu enggak boleh kamu artikan wah anak-anaknya Nabi Yakub semuanya bersujud kepada Nabi Yakub, enggak boleh. Hanya diartikan memberi nawahur. Nah, kaidah-kaidah seperti ini konco-konco tak ini kan harus ngerti. Terus kalau suwon fakta bahwa Mbak Arwani itu orang alim alamah karena lama ngaji Mbah Hashim, ngaji Mbah Dimyati Termas, itu harus menginspirasi Anda bahwa hafal Quran tok min ghairi tadabburin itu tidak cukup, karena itu tidak sanad guru-guru kita. Guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Saya ulang lagi, guru-guru kita semuanya bisa ngaji. Walen atau hafal Quran tok atau ngaji ahli sunnah. Jadi hafal Quran tapi fahami rodok sebelah ini malah ribet meneh. Berguna tahu ngaji kita ahli sunnah apa? Wal jamaah. Kalau terusaken. Ketika iblis mau diusir, niku badhe masuk swarga mboten saged. Akhirnya wonten ula niku khayatun, ular besar iku laha qawaima arba. Ular itu dulu punya kaki 4 dan min ahsani khayawan, termasuk hewan terbaik. Jadi kayak naga lah kira-kira, kayak naga gambaran Cina. Akhirnya tiap masuk mboten saged terus kerjasama ambek ula. Ya aku untal. Jare ula iku kowe tak untal. Terus engkau iso ngliwati penjaga malaikat. Walhasil penjaga-penjaga teng swarga niku terkecoh mergo sing mlebu niku ula saged masuk. Ternyata di mulutnya itu ada iblis. Terus ngakali wis gunane kuno. Ngene sama nak tukang ngakali nggih sanate dugi niku iblis. Akhirnya saged teng swarga. Dan niku kurang ngajari setan bareng teng swarga ku nangis. Nangis. Nabi Adam kan tiang soleh, ning dikon wong soleh iku gampang sakake. Ari diparani. Kenapa kayak nangis? Saya ini kasihan sama Anda berdua, maksudnya Adam kalian Hawa. Sudah punya kenikmatan sedemikian rupa, semuanya boleh, semuanya nikmat, semuanya tanpa cari-cari. Nah teng donya kan apa masak ribet. Enggak mangane mau 5 menit masak sak jam. Ribet lah neng donya.
Nah terus mulai kita tangisi, wong nikmati begini kok pada akhirnya nanti nikmat ini berakhir. Mbok yo kowe iku ayolah mikir solusine piye supaya nikmat ini abadi. Ambek nangis, Nabi Adam ngono, jeneng ngomongane tiyang nangis itu kan menarik. Koyok-koyok gak goroh. Nah terus piye jari Nabi Adam, terus piye ya aku ben abadi. Terus mulai ada kata-kata hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Iku sajane ono resepe. Kowe mangan wit iku, buah iku. Loh. Iku dilarang oleh Allah. Terus jarene iblis kemarin tak konfirmasi larangan itu dicabut. Wallahi terkonfirmasi larangan itu dicabut. Zaman penggunaan masker misalnya sekarang sudah ada wajib, misalnya sudah dicabut. Tenan, iya wallahi. Nah gara-gara kalimat wallahi itu Nabi Adam bergetar. Karena dengar kata Allah. Di mana orang mukmin biasa saja idza dzukirallah wajilat, apalagi ini seorang nabi bergetar. Wong lafat Allah disebut kok aku ora percaya. Ya kayak saya tadi. Wong dawe bahak kowe ditimbali gusulin bahulin. Wong kata bahulin disebut kok aku ngecek. Mesti bawaan santri yang takdim ditimbali Mbak Arwani mesti langsung lari, ditimbali Mbah Mun pasti langsung lari. Enggak ngecek lagi. Apalagi ini Allah yang disebut. Akhirnya Nabi Adam kata Allah disebut terus mulai. Nah karena kata akala itu bisa diartikan banyak. Di Quran tafannun itu diulang 2 kali. Ada dikatakan dzaqo itu ngicipi, memang faktanya Nabi Adam tidak dahar banyak. Tapi dzaqo juga disebut akala. Supaya nak jenengan ngicipi gula pas sholat tetap batal karena keceluk makan. Ojo kok ngicipi gula ning sholat ini tidak makan, hanya dzaqo, tidak bisa dzaqo ya akala juga. Bon akhirnya ngicipi. Akhirnya terus dipanggil Allah. Ya Adam, kamu kan sudah tak larang makan ini. Dan itu terus jawab Nabi Adam, sing mari Allah nyukani tobat, dan saat itu juga dinobatkan sebagai al-mujtaba, orang pilihan. Wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Saya ulang lagi, wa izzatika ya Rabbi ma adzunnu anna ahadan yakhlifu bika kadziban. Itu tentang tafsir Ibnu Katsir. Saya sampai melanggar Gusti karena saya tidak pernah mengira orang yang menyebut nama engkau kemudian orang itu bohong. Namanya jenengan begitu sakral, begitu wibawa sehingga saya tidak membayangkan ada orang berani mencatut nama jenengan kemudian orang itu bohong. Maksudnya dalam konteks ini iblis. Akhirnya Allah ini cara Jawane haru. Justru itu dadekno Nabi Adam al-mujtab. Samalah kita seperti santri, hak ditibali Mbah Mun. Saya kan ternyata saya dibohongin teman saya. Mesti pikiran saya apa? Saya tidak bayangkan ada seorang santri mencatut namanya Mbah Mun, kemudian dia bohong. Paham gini kita terus kula suwun kanca-kanca hamalatil Quran niku ngaos ulumut tafsir ngantos seperti ini. Supaya kita tahu, lho bar maksiat kok semajtabahu rabbuhu fataba alaihi. Mujtaba itu status yang luar biasa yang dipilih. Nah, karena Nabi Adam ini korban dibohongi iblis. Niku badhe diusir saking swarga niku sing iblis matrud mal'un, Nabi Adam boten. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimatin fataba alaih. Jadi kados wong ngusir anake utawa ngusir kancane, tapi sing cocok. Cung kowe tak usir tapi wong kowe anakku ya tak sangoni ATM. Isine sak miliar utawa 1 juta. Nabi Adam ngoten. Diusir king swarga tapi mbek Allah. Ya kowe tak usir wong kowe melanggar. Iki tapi tak sangoni donga. Yang mbok waca kowe tak tobati. Iki jenenge fatalaqa Adam mir rabbih. Lu wong sing ngusir pangeran tapi sing marai donga iku yo pangeran. Karena Allah sayang mbek Nabi Adam, ternyata beliau ini korban sinten? Iblis. Nah, kula suwun kanca-kanca santri jemben nak wangsul aja cerita Nabi Adam dosane tok. Anda jadi cucu yang enggak baik. Wong kok cerita EP baik. Tapi diterusno bahwa beliau itu korban oleh bodoh di sinten? Iblis. Ya kata kuncinya tadi waqa sama huma.
Dan iblis oleh modul niku pinter banget ya, wow. Ya mbaknya mlebu swarga terus nangis, berhari-hari nangis. Akhirnya Nabi Adam tanglet, kowe opo kena opo kok nangis. Ternyata aku nangis mikir kon. Wis nikmate ngene ning swarga, sok ben kowe iku ora abadi. Ya terus piye solusine? Terus hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Terus hal-hal seperti ini yang kula suwun kanca-kanca santri karena konstruksi Quran karena kalamun jami'un itu harus ada al-musta'naf, harus ada taksisul kalam, mesti ada al-muqaddar. Al-muqaddar itu kalimat yang dibuang. Mulane kula niku termasuk pengagum Imam Asim min riwayati Hafiz. Di antara yang kula kagumi itu teori sakta. Sakta itu menurut Imam Asim meskipun 4 sajane banyak ulama mengatakan harusnya ratusan bukan 4, tapi yang lain itu diganti wakaf lah sudah. Sakta, wakaf, taktek itu semangatnya sama karena tanpa sakta itu kalimat itu kacau. Kalau beri contoh ya, orang-orang kafir ketika bangun dari kubur itu kan langsung qalu ya welan mam ba'atsana mim marqadina, sing nangekno aku iku sapa? Ini kan mesti maknanya hadza qaulul mustafhim, hadza qaulus sa'il. Ini omongannya orang yang tanya. Wong takoke mam ba'atsana mim marqadina, sapa sing nangekno aku? Imam Asim untuk solusi supaya kalimat itu jelas sing ngendikan siapa, terus ditaktek itu diputus. Nah karena tidak bernafas disebut sakta, kalau bernafas disebut wakaf. Tapi sebetulnya itu sama kalau dalam teori makna loh. Kalau teori riwayat guru ya pasti itu sakta lah. Terus fa'aja bawah bilisanil malaika. Kemudian Allah menjawab bilisanil malaika manu wasodaqol. Barokah sakta ini kelihatan. Hadza kalamul mustafhim wa hadza kalamul mujawib. Ini omongane wong takok, sing iki ngendikane tiyang sing jawab. Caranya gimana? Ya dipotong. Itu ibarat jenengan ngarang novel, kalau orangnya berganti kan alinianya diganti atau spasinya diganti untuk menunjukkan dialog ini dari dua orang. Nah, solusinya gimana? Ya ditaktek tadi, disakta. Akhirnya ya kita tahu mam ba'atsana mim marqadina atau kalimatul mustafhim atau kalamul mustafhim, yang hadza ma wa'adar rahman itu kalamul mujawib. Ngendikane sing napa? Nah, yang lebih fatal dari itu, andai kan tidak ada sakta, di teng awal surat Kahfi ini, misalnya alhamdulillah alladzi anzala ala abdil kitab, terus walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah taala, orang gawe lahu ing Quran, ora digawe iwajan ing bengkok. Terus nak sampean ora sakta, qayiman ya ora digawe jejeg. Berarti maknanya Quran ya ora bengkok, ora jejeg. Karena kalau kamu baca langsung itu ada tasallutul amil ala qayyimah. Amil masih mengamalkan pada qayyimah. Jadi Allah tidak menjadikan Quran bengkok, ya tidak menjadikan Quran qayyimah jejeg. Wah itu kan fatal. Tapi nak jenengan sakta itu qayyimah itu jadi mafhum sangka walam yaj'al lahu iwaja. Allah orang gawe Quran itu bengkok. Mandek, ora bengkok itu apa? Qayyimah. Ora bengkok itu maknanya qayyimah. Nah, sama seperti misalnya kula sebagai kiai, cung ojo celukno Zaid, ojo celukno Bakar, ojo celukno Umar. Maka tiga-tiganya dilarang dipanggil. Misalnya saya nyuruh kangkang sing hafidhi, cung, aku ojo tukokno pecel, ojo tukokno rames, ojo tukokno sate. Maka kalimat ini ojo tukokno rames, sate, pecel, semuanya ini manhiyat, semuanya dilarang. Tapi kalau ada jeda, ada itu maknanya beda. Jong aku ojo tukokno rames, ojo tukokno sate, ojo tukokno pecel, kalau mandek tukokno apa khasi kudus lentok. Berarti gara-gara saktah tadi yang 3 itu manhiyat, paham ya? Yang terakhir itu makmur, yang disusul. Barokahnya apa? Sakta. Ya cung, aku ojo celokno Zaid, Bakar, Umar, saya mandek. Nggih. Imron.
Berarti 3 ini mamnu apa dicegah, yang 1 makmur. Nah, barokahnya Imam Asim berpikir selain faktor sanad al-qiraah sunnatun muttaba'ah, satu-satunya solusi untuk tidak tasallutul amil walam yaj'al pada lafadz qayyimah disakta, sehingga itu menjadi mafhum bukan makmul. Jadi walam yaj'al lan orang gawe sapa Allah lahu maring Quran ora digawe iwajan ing bengkok mandek. Ora bengkok iku apa? Maknane Quran iku qayyimah. Quran iku jejeg. Tapi nak sampean waca langsung, maka iwajan dan qayyimah ini sama-sama diamalkan oleh walam yaj'al. Nah, kula suwun kanca-kanca pun bener secara riwayat qiraah, tapi kula suwun mbok torofan minhu, meskipun kita ndak nekuni tafsir, tapi mbok yo aja terus ra roh blas. Kayak tadi. Karena diam-diam Quran itu ya diuji oleh orang-orang yang mulhid. Dewa misalnya iya karena abudu kita ditanya, iku dawe sopo dawe Allah, ning sopo ning kanjeng Nabi. Loh kok iya karena abudu, masa Allah nyembah kanjeng? Nah, makanya terus mufassir wa yuqaddaru qabla qaulihi ta'ala iya karena abudu ulu. Paham ya? Terus gampangannya dalam proses wahyu itu sebetulnya Allah ngendikan kanjeng Nabi, "Qul ya Muhammad iyyaka na'budu." Akhirnya kanjeng Nabi dawuh iyyaka na'budu. Itu kan ibarat saya ngajari anak saya, kalau gak ada anak namanya Hasan, "Qul ya Hasan anta abi." Terus kalau memarahi, "Ayo muni anta abi." Kan bukan berarti saya mengatakan anak saya itu sebagai bapak saya, itu kalimat yang saya ucapkan supaya anak saya niru. Sekali akhirnya anak saya terus bilang ke saya anta abi. Nah kira-kira seperti itu. Allah marahi kanjeng Nabi, "Qul ya Muhammad iyyaka na'budu." Ya terus kanjeng Nabi dawuh iyyaka na. Nah kata kul ini dihilangkan sebagai muqaddar. Ya sebagai apa? Ya sama kados tadi. Tadi apa? Mam ba'atana mim marqadina sakta fayaqulul mujawib atau fa'ajaba wa hadza ma wa'adar rahman. Jadi ada kenapa frase pertama itu diomongkan mustafhim, yang frase kedua diomongkan atau didawuhkan muja. Dan itu solusinya apa ya? Saktah tadi dipotong supaya jelas mana kalimatnya sa'il, mana kalimatnya napa mujawib. Terus kula suwun lewat niki kuto tasjik lah supados jenengan tetap belajar. Kula wau matur kalian Yai Ulin, kula sering diceritani Mbah Mun. Riyen Mbah Munawir Jogja niku saking senenge santri saged ngaji kitab niku ngantos ngutus beberapa alumni Lirboyo anggere teng mriku kan mucal fikih. Ki wau ge kula riyen Mbak Arwani ge alim alama, semua tradisi guru kita niku semuanya ngaji kitab. Mboten enten sing boten karena Quran itu ilmu. Jadi mulai riyen nggih ngoten sunai bapak kula sederenge teng hajen pun hafal Quran teng Pak pernah buyut kula Ki Zubaidi terus ngapalaken teng Mbah Dolah nggih kalian ngaos badan niku teng sarang ngaos Mbah Zubair. Nah Mbah Arwani ngaos riyen kitab sausé alim alama ngaos teng Mbah Munawir. Mbah Munawir mucal Satibiyah teng Mbah Arwani terus beliau ngringkes dados Faidul Barokat. Kula nggih sering maos, kula nggih maos perbandingan saking kitabnya Al-Ja'bari, kitab-kitabipun sinten Ibnul Jazari tentang An-Nasr fil Tilaatil Asyr. Itu kelihatan sekali semua ahli Quran orang alim alam. Sehingga ketika mereka menentukan bacaan niku nggih an ilmin. Kula terakhir kula cerita tentang qiraah sab'ah. An ilmin ngeten. Imam Asim nu nate diprotes Imam Hafiz. Dia diprotes tenan, dia radi mangkel Imam Hafiz, mergi badhe teng pondok, cocokan mbek Imam Syu'bah. Sing sitok tetep maca walam ahad, sing sitok tetep maca walam yakul lahu kufuwan ahad. Singkat cerita caloro iku ya rodok mangkel. Iya kok, cara Jawa kok ya rodok dibodoni, aku ngaji ku bantah-bantahan. Akhirnya dua orang ini matur. Cara Jawane Pak Yai, jenengan macakno kula kufuwan kok macakno kula kufani sing bener ndi to. Masyhur jawaban Imam Asim, aqra'tu ka alama aqra'ani Zirrun bin Hubash.
ala ma aqra'ahu Abdullah bin Mas'ud. Terus an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqra'tu kaya hafaz ala ma aqra'ani Abdurrahman niku As-Sulami al kama aqra'ahu Sayyiduna Utsman bin Affan an Rasulillah sallallahu. Nah gara-gara niku terus ada analisis termasuk yang ditulis Imam Dhani sekarang kitab Al-Muqni. Kitab Al-Muqni niku kitab induane Satibi. Dados riyen Imam Satibi ini ngarang Nazm Satibiyah berdasar kitab Taisir, berdasar kitab Muqni. Makanya tenggene Nazm Satibiyah wonten kalimat wa fi yusrihat taisiru rum tukhtisarahun. Akhirnya ditemukan lafat kuf'an atau kufu'an niku hamzah. Mergo sing maknane padha iku mahmus lam. Kafa ayak fa'u kuf'an wa kafa'atan. Dan Allah tidak ada yang menyerupai, menyamai. Niku rak mahmus lam. Mulane teng bab nikah, wong wedok nikah kudu untuk wong lanang sing kuf'an, sing kafa'ah. Pun. Tapi tiyang Quraisy, lughatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam niku mboten suka hamzah. Saking rasane hamzah Nabi nate kaget niki teng riwayat wonten tiyang Bani Tamim sowan Kanjeng Nabi. Niku oleh matur ngene, ya Nabi Allah. Pakai hamzah, ya Nabi Allah. Nggih cara kula nggih bener Bani Tamim. Piye sing darani Nabi ku man naba'anillah. Wong sing nyritakno hukume Allah. Naba'an halalillah wa harami wa an ahkami. Buktine fi'ile nggih ngangge hamzah. Misale Nabi ibadi, Nabi nyeritakno sira ya Muhammad, ibadi ing pira-pira kawula ingsun, anni anal ghafurur rahim. Wa nabbihum an dhaifi Ibrahim. Tapi tiang Quraisy mboten suka hamzah, ditakhfif. Mulane Nabi terus senyum, ana Quraisyun, kul ya Nabi ya Allah. Aku iku wong Quraisy dong, dadi ora biasa hamzah. Aku biasanya ya Nabi ya Allah, ora ya Nabi. Tapi barokah kira aku nafek wan nabiin ya ayuhan nabiu. Kita akhirnya tahu bahwa kata nabiyun itu bukan mahmus ya, bukan nakis ya. Saya ulang lagi. Nabiyun itu bukan nakis ya, tapi mahmus lam yang ditakhfif menjadi ya. Dalam lughat napa? Quraisy. Jadi tetap ya Nabi Allah, maknanya tetap ya Nabi Allah. Wong sing diceritani Allah. Terus hal-hal seperti itu niku terus barokah sapa ilmu itu enggak hilang. Ya, sapa enggak hilang ya barokah Mbak Arwani terus dibukukan terus dugi jenengan sedanten. Lane sifat jazawu anna napa jazawu anna imatan lana naqalul Qur'ana asban napa wasal salam. Muga Allah males semua imam dawe Imam Satibi jazawu napa anna imatan lana naqalul Qur'ana asban wasal salam. Asban maknanya enak. Enak itu karena setelah dianalisis lafat-lafat itu normal secara iklal. Kalau beri contoh malih. Allahu yastahzi'u bihim. Terus mesti qiraah asroh kalian kita beda nih yastahzi'u diwaca hamzah, sing sitok diwaca ya yastahzi. Nanti ya sama terus itu qad aflahal mu'minun. Sing sitok maca mu'minun. Mulane sorof Indonesia niku nggih rodok sorof kulon bolak-balik matur. Sorof Indonesia iku sorof sepihak, mumpun nganggo partai lah. Kenapa nganggo partai? Sampean misalnya belajar sorof kados kula. Amanah yu'min. Amanah diiklal. Kulibatit apa? Kulibat alhamzatus saniyatu alifan liwukuiha ba'da alifin. Amanah asluhu amana fasara napa? Amanah. Imanan asluhu imanan. Kulibat alhamzatus saniyah ya an liwukuiha ba'da kasratin fasara imanan. Tapi yu'minu mboten diiklal. Cara kula dadi yu'minu kan protes. Piye aku ora dobati dhewe. Kok gak ngene? Ubdilatil hamzah wawan liwukuiha ba'da dham matin. Mestinya ya tasrifane yo amanah yu'minu imanan, tapi tasrif Indonesia mboten. Amanah diiklal, yu'minu mboten. Imanan diiklal malih. Nah sehingga misalnya teng qiraah apa yo sing sebagian qiraah asra nggih munine ora yu'minu tapi napa? Yu'min. Dan itu normal, saya ulang lagi itu normal. Gitu tadi ada kaidah umum dalam ilmu qiraah. Wa Quraisyun lam yuhammis wa banu tamimin yuhammis. Orang Quraisy itu enggak suka napa? Hamzah. Orang Bani Tamim suka hamzah.
Sampeyan ora usah takok. Kok iso Gus? Wong sampeyan ra wong Arab kok takok. Kula nek nyontokno iki gampangane kados tiyang Kebumen. Wong Kebumen nak muni bapake. Wong Kudus muni bapake. Bener budi. Itu luhut mboten saged dipeksa. Kula tiyang Kudus misalnya kon muni bapake ngono ya isin. Tapi wong Kebumen muni bapake ora iso, bapake. Boke. Tapi cara kula nak cara elal ya bener wong Kebumen. Mergo bapak asluhu nganggo ka. Kok iso dadi bapake iku kane dibawa dua ning ndian gitu. Ya alasannya mau takfif tadi ben gampang. Alasannya takfif kan? Sing bener napa? Ya bapake kan ada kata ka kan. Ning makanya bahagialah orang Kebumen di bab ini bener orang Kebumen. Tapi ning ibu bener wong Kudus. Ibu Karena ibu pakai apa? U. Yang Kebumen tetap balik loh, ibu ke, padahal nggak ada K. Jadi gambarnya kita ini satu-satu, bapak ke bener Kebumen, ibu ke bener kita. Ya saya bukan nganggep Quran mirip itu, ndarnya ya kira-kira seperti itu lalu itu, kira-kira seperti itu. Mulanya dawuh Kanjeng Nabi, inna umati la tutiku dzalik. Nak kan maos Quran pakai satu lughat itu umat saya tidak mampu. Akhirnya terus unjil Al-Quran ala sab'ati napa? Ya kira-kira ngoten ngapunten ingkang kathah niki kula namung ngaos kalian santri-santri kalian nyuwun barokahipun para guru sedanten guru-guru kawula Kiai Haji Uli Nuha Kiai Haji Alba wonten Pak Arif bin Sedanten mugi barokah supaya kula suwun ampun berhenti belajar kula asyhadu betul Mbah Arwani ki alim alama Mbah Dullah ki alim alama kula gadah bapak ki alim kula riyen ngaji teng guru-guru kabeh nggih do alim saged ngaos kula suwun nggih kula nyekseni sangat guru jenengan Baulin Mbak Albab itu yang alim sedanten kula suwun ampun berhenti belajar. Pun sampai kita ngapal Quran nanya tapi madhabe mboten ahli sunnah napa wal jamaah karena kita tidak napa belajar. Makanya Quran kritik ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Orang yang cara berpikir itu nuruti hawa nafsu. Kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama itu enggak seperti itu. Sehingga cara berpikir itu mudah. Makanya kata Nabi, absyiru ya maksarul muslimin kata. Kamu harus senang ya maksarul muslimin. Allah sekarang buka pintu langit yang sebelumnya enggak pernah dibuka. Dan Allah yubahi bikum malaikatah. Dan Allah membanggakan kamu kepada para malaikatnya. Kenapa? Umatnya Muhammad, umatnya Rasulullah Muhammad SAW itu kalau sampean kepengen mati setiap saat itu baik, itu resepnya gampang kata Nabi. Addu faridotan wantadzoru ukhra. Jadi Allah memberitahu, ya Muhammad umatmu ini luar biasa. Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, Bahak kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa asar. Sehingga famangkanat hijratuhu ilallah wa rasulih fa hijratuhu ilallahi. Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu. Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak miskin. Kenapa? Penunggu kaya. Nah, itu enggak masuk surga itu. Penunggu kemapanan. Berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat. Berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. Maka di antara ijazahnya Nabi apa? Addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu. Kemudian kita menunggu tugas berikutnya. Jadi ini hati saja setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, apa? Nunggu asar. Ya. Tapi ya asar betul, jangan nunggu tok pas asar ndak. Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi di antara kebanggaan Allah, yubahi itu Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah addu faridotan wantadzoru ukhra. Melakukan satu fardu, kemudian menunggu fardu yang lain. Dari mengkhidmati kampus, ingin mengkhidmati masyarakat. Dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang, sampai Banjarmasin, Unisula mau bikin kampus di sana, terus gitu. Dari satu tugas ke tugas yang lain. Makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai, faida faruh tafan sok. Jadi sehingga hidup kita itu dinamis. Dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain, dari satu kebaikan menunggu. Sehingga hidup kita ngapain? Nunggu satu kebaikan.
ikan. Ini sudah masuk faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Sehingga orang bayangkan kalau kita direkam Allah, Gusti kula ampun mati nak dereng sugih. Wis melarat puluhan tahun, sakit, nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu, kepengin sugih. Sugih tok aja cukup. Tahu buruh napa sing tahu ngenyek ndekne lho, itu kan urung-urung wis dendam. Saya belum mau mati sebelum kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya. Wis ngono akhirnya mati urung sugih. Berarti wis fakir matine hasud. Mau itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira seperti itu. Kamu santai aja kalau fakir berarti meringankan hisab karena ada banyak harta. Yang mau dihisab papanya enggak punya apa-apa. Jadi saya mohon sekali ya, Islam itu mengawal kebahagiaan. Sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam, qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Karena dengan bahagia bi taat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur maksiat. Sehingga ciri utama wali apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sehingga ulama dulu itu rileks-rileksnya. Termasuk yang saya ceritakan tadi, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, itu melihat apa saja rileks. Ya tadi kalau disenangi orang ya barokah, punya kawan kebaikan. Nak dineng ya barokah dineng di gedingi tonggo rada utang, ngeranjuk tulung gitu. Jadi rileks saja. Masyhur itu Imam Syafi'i ngendikan waman asaa ilaika faqat atlakoka. Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membebaskan kamu. Atlako itu apa? Membebaskan. Enak gak jadi hidup gitu? Kalau kamu kan enggak, kok gedeng aku salahku apa? Malah kamu ujub tuh, orang kok gak tahu salahnya. Kamu jadi suami, istrinya ngomel, kurang apa saya sebagai suami? Ya kurang banyak, enggak ganteng, enggak kaya, enggak ini. Malah kalau diterangkan malah parah toh. Ya sudah rileks saja, kalau dia ngomel ya tadi, alhamdulillah dapat pahala tambah apa? Biaya. Terus ngomel kan butuh energi, paling yang enggak kuat 3 jam. Nanti juga berhenti apa? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya, bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja udah. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat hidup. Rasulullah ya gitu, melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Aisyah apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah, ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa, ya puasa sunat, ada sarapan nggak jadi puasa. Rileks. Nabi itu rileks. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Nah sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu wa bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Imami Mu'ad itu baca Baqarah. Sahabat ini pekerja petani, mufarokoh ditinggal. Ketika Mu'ad lapor, ya Rasulullah ini ada orang munafik, tengah-tengah sholat mufarokoh saya ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang tinggal tapi Mu'ad. Afattanun anta ya Mu'ad, kami ini tukang fitnah. Masa ngimami petani pakai surat Baqarah? Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam, sholatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepatan karena tadi. Jadi Nabi itu enteng sekali. Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda. Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun. Semua sahabat gerutu. Ini orang tidak benar, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun, tidak ikut ngaji. Jawabannya Nabi tidak, itu bagus, itu ikut sunnah saya. Kenapa ya Rasulullah? Dia kerja nyari halal. Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya. Sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi, yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi. Segampang ini. Oh, kalau kayaknya kamu kan, wes gak roh akhlak kan gitu. Nabi rileks saja Nabi. Sampai bisa lihat itu di Ihya, di bab Fadhailul Kasbi. Makanya ini penting sekali supaya orang itu berpikir Islam atau mendakwakan Islam itu berdasar sanad. Ya, yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti mador.
Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik, itu satu tentu bagi ahlullah, tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya nopo ganja. Bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam. Sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbih, memburuk-burukkan maksiat itu mesti dikritik innahu kana fahisyah. Innahu kana fahisyata wa makta wa sa'a sabila. Innahu kana fahisyata wa sa'a sabila. Diulang beberapa kali. Sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahisyah, sesuatu yang enggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak negatif. Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihun litil kal munkar atau litil kal munkarat, bahwa mungkarat itu kita cap, kita stigmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, putri kamu, bule kamu, bude kamu, sehingga orang ini pikirannya termindset betapa buruknya zina. Sama seperti kita sukses memindset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya, terus pengkhianat dan sebagainya. Tapi problem manusia adalah dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan taat. Saya ulang lagi, nyaman dengan taat. Sehingga ulama dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab tasawuf. Kitab tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. Itu dianggap nyaman. Saya berkali-kali mengajarkan ilmu ini karena ini musalsal ila Rasulillah SAW. Itu pernah suatu saat Imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda. Tentu Imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi, sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul. Pemuda tadi manggil, ya Ahmad, datang ke rumah saya. Imam Ahmad datang. Setelah sampai ke pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya tidak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya tidak jadi butuh, pulang lagi. Sampai 3 kali. Dan itu perangai ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Beliau tidak tersinggung, tidak terprovokasi, pokoknya tidak tersinggung, kelihatan nyaman. Lama-lama pemuda ini terus tanya, ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung? Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja. Jawabnya Imam Ahmad itu unik. Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali. Karena kata Nabi, kalau kamu iman dengan Allah dan Rasul, maka hormatilah tetangga. Jadi saya senang. Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga. Jadi tidak ada urusannya dengan kamu. Kagetnya kayak apa? Jadi dipanggil tetangga ya senang karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul, yaitu ikramul jar, fal yukrim jarum. Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang, ya saya pulang. Disuruh datang, ya saya datang. Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu. Urusan saya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus. Saya tidak punya urusan. Kalau kamu terprovokasi oleh istri, berarti kamu didikte oleh makhluk. Masa seorang rektor didikte makhluk? Kan tidak keren. Apalagi seorang habib didikte makhluk, kan tidak keren. Yang bisa mendikte kita hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah mendikte kita, mengajarkan dia wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtuhunna fa'asa an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet, alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal, cukup sabar.
Kalau istri kamu sedang mesra, malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi. Murah mana? Dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall. Milih yang pertama kan? Nah ya itu udah usah modal ini. Ya gitu aja. Jadi kalau istri sedang marah, bawel, anggap saja ini rezeki. Dapat pahala tambah apa? Biaya. Nah kalau pas rukun malah nantang ke mall, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu happy. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat Anda. Jadi dia sopan hanya di depan Anda, kalau di luar menghujat Anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu. Ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Aba Abdillah? Kalau manggil Imam Syafi'i ya Aba Abdillah. Ya berarti saya masih wibawa, di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belanja banyak, anggap saja Anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung Anda itu gak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh nak rukun malah bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi enteng saja. Masyhur itu makalahnya Imam Syafi'i. Waman asa'a ilaika faqat atlaqaka. Orang yang berbuat buruk sama kamu berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang nenengan sama Habib Hasan Toha Putra, beliau naik Alphard gak nawarin saya sah karena baru nenengan. Tapi kalau sedang rukun malah harus repot mana? Rukun sama ndak rukun? Repot rukun sebetulnya. Jadi Imam Syafi'i itu happy saja. Kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan. Sedang nggak rukun ya dianggap satu kenikmatan. Jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia. Kalau kita kan enggak, ego. Wah saya ini suami kok dimarahin istri. Wah ini egonya bangkit. Padahal egonya bangkit itu ada kebodohan di situ. Yaitu seorang rektor didikte seorang istri, seorang makhluk. Apalagi kalau Anda daftar wali itu tidak akan jadi wali. Ini wali kok tunduk sama makhluk. Karena didikte apa? Makhluk. Maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja, beliau happy. Ketika pemuda tadi eskal janggal. Kenapa kamu gak tersinggung ya Ahmad? Memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi. Hei pemuda, saya ini tidak punya urusan dengan kamu. Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah. Saya senang melakukan perintah Allah, harus berbaik sama kamu. Sampai 3 kali. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu, sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira dengan melihat fadlnya Allah dan rahmatnya Allah. Ini harus kita pahami mulai dari konstruksi yang paling pokok, yaitu akidah. 2 ahwal. Ahwal itu 1 perilaku sosial. 3 mutammimat, sesuatu yang tidak pokok, tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin seneng, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini. Ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali, kafani izzan an akuna laka abdan wa kafani fakhron an takuna li rabban. Ya Allah, betapa sialnya saya andaikan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampean itu seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara. Betapa hinanya saya. Maka kata Sayyidina Ali, ya Allah saya ini cukup bahagia, cukup bangga
karena jadi budak, jadi hamba dari zat yang super atau yang maha super. Jadi kok Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok saya bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya, kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi izzatun nafsi, satu harga diri seseorang itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika tarkul ma'asi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak sableng gitu. Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free sex gitu. Karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka enggak. Ketika mau pamit gitu semua sahabat melarang. Mah itu jangan, kamu jangan suan Nabi, itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta'dzinuhu fi zina. Tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. Kata Nabi, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya. Ketika menghadap Nabi, saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa. Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda. Tapi kata Nabi, atuhibbuhu li ummik. Kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenannya orang banyak. Oh enggak ya Nabi, yang demen ibu saya tak bacok kan. Karena ini ya agak preman, di mana-mana orang nakal agak preman. Terus atuhibbuhu li bintik. Kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang. Oh ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak bacok. Atuhibbuhu li kholatik. Kamu suka kalau bule kamu digitukan. Atuhibbuhu li ammatik. Kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan. Nabi itu mengeset ya. Cara sekarang itu otak mungkin. Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu. Betapa buruknya zina. Cara bahasa Arab ditakbih. Betapa buruknya zina. Kamu suka kalau korbannya ibu kamu, putri kamu, bude kamu, bule kamu. Sehingga orang itu matur ya hasbuka ya Rasulullah, ini sudah cukup. Saya tidak pernah melihat sesuatu seburuk zina. Jadi fa'al kawwa fi qalbihi bughda zina. Kemudian Allah meletakkan di hatinya, menanamkan benci zina. Sehingga akhirnya pemuda tadi menjadi iffah, menjadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai dai, kita tidak belajar banyak tarbiyahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakhzir, ditakutkan neraka itu enggak. Jangan hanya itu. Tapi di logika. Jadi kalau kita menghindari maksiat, itu selain karena takut azab, itu ada logika. Ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa maksiat. Jadi misalnya gini ya, kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu. Ada orang gitu ya, nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. Mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu, tapi bisa diobati gini. Kok enak dekne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit. Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nabi itu cara menggambarkan tadi mulai atuhibbuhu li umma, kalau ibu kamu jadi demenannya orang lain. Pemuda tadi bilang yang demen ibu saya mau saya bunuh. Ditambah lagi atuhibbuhu li bintik. Bagaimana kalau korbannya putri kamu, bule kamu, bude kamu. Sehingga terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi
Al-qawwa fi qalbi bughdazina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat karena satu memang takut suhtullah, takut dibendu Allah atau dibenci Allah. Dua, memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Saya beri contoh ya betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir. Orang itu menjadi kikir itu karena nganggap hidup itu lama dan uang itu penting. Kalau zaman Nabi itu sederhana kalau melihat hidup. Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan. Jadi Nabi itu unik. Beliau di satu sisi kaya raya, bisa ngurmat Abu Hurairah, Ammar, Suhaib. Ashabu Sufa itu dirawat Nabi semua. Itu kan kaya, bisa merawat sekian orang. Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin. Kadang nggak bisa makan hari itu. Tapi di saat yang sama bisa merawat Ahlus Sufa. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin, untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan, tapi Nabi mampu menghidupi Ahlus Sufa. Singkat cerita jatah makannya Nabi itu dikasihkan orang ketika Nabi tanya, ya Aisyah, makanan jatah saya di mana? Oh ya Rasulullah, tadi ada orang minta tak kasihkan, maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. Yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mukhatabnya lelaki ya kira-kira begini. Wahallaka min malika illa ma akalta fa'afnaita walabista fa'ablaita. Terus tanya wa tasaddaqta fa'abqaita, kata Nabi. Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran, atau punya pakaian mewah nanti rusak. Wa tasaddaqta fa'abqaita. Ada yang kamu sedekahkan yaitu yang abadi sampai akhir. Sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajari hadis itu, misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, disedekahkan ke masjid 50 juta, yaitu yang abadi. Jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat. Jadi Nabi itu mengajari sedekah itu apa? Ya sedekah itu pengabadian uang. Kalau kita kan enggak, bilang sedekah itu nguras uang. Itu pikirannya setan, dan pikirannya orang Islam. Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir umat apa? Sehingga Sayyid Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta, kemudian beliau ngasih, itu beliau bilang gini, marhaban biman hamala zati ilal akhirah. Matur nuwun nggih jenengan sing beto sangu kula. Jadi dianggap teller saja. Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan. Ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis tuh ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya mungkin kita agak-agak enak. Mari zaman akhir tuh ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot teman. Terus tak beri contoh lagi kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia, termasuk Habib Umar. Saya juga ikut sowan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat. Itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya, beberapa ulama lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritani seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam. Ditanya sama Syekh Sa'rawi. Syekh Sa'rawi itu mufassir top di mana? Mesir. Ini mau tak habisin karena mereka orang Islam kok maksiat terus. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, laumatu ala khini ma'asihim aina masiruhum. Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat, mereka kemana? Ya ilanar, mereka pasti masuk neraka. Terus ditanya sama Imam Sa'rawi, wahal masiruhum ilanar muradun nabi amla. Punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka, itu yang diinginkan Nabi apa enggak? Ya tidak aja. Ya sudah, enggak usah dibom, ditunggu tobatnya kata-kata. Karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus ekstremis ini menjadi tobat, tidak berpikir ekstremis Mas. Jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik.
Meskipun kadang berpikir baik itu ya agak-agak kacau. Ada seorang wali majdub itu kalau berdoa agak kacau, tapi nggak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali nggak boleh. itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya jadi berdoa di Raudhah. Wah itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Tapi jika saya jadi orang fasik, maka musuhmu yang senang, kekasihmu yang susah. Mohon terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu, apa menyenangkan musuhmu gitu. Kira-kira gimana? Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan. Tapi kayaknya kalau copy paste itu gak keren, apa? Jadi dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. Rileks itu nyaman karena ya tadi kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Sehingga Imam Izzuddin bin Abdissalam itu ngendikan innalladzina yarmunal muhsanatil ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus berstatus ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. Pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka dengan taat. Misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud, kemudian nyaman dengan tahajud itu. Kira-kira terbersit enggak ingin maksiat? Enggak kan, karena sudah nyaman dengan tahajud, dengan taat. Maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah. Sebab itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saya termasuk kiai yang setiap ngaji itu happy, seneng. Karena ini untuk kampanye, seneng dengan ngaji, dengan taat itu sudah luar biasa. Kayak apa kalau mereka senengnya kalau nunggu melakukan maksiat. Jadi termasuk bentuk perlawanan kita terhadap maksiat adalah usahakan kamu tuh bahagia, seneng dengan taat. Istiqnas billah, mu'anasah billah, farah billah, itmi'nan tumaknina billah. Sehingga ini mencukupkan kita tidak berkebutuhan maksiat. Meskipun kita ya manusia, pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat. Serasa diceritakan lah, gue mesti gitu. Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses mengelola bahagia ma'allah wa billah walillah. Jika wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak, itu enggak. Mereka orang yang ibadahnya itu biasa. Biasa-biasa sekali. Ulama-ulama dulu ibadahnya biasa sekali. Tapi qulubuhum ma'allah, hatinya itu ma'allah. Itu ada seorang wali itu jadi wali, Umar bin Abdul Aziz yang dikenal khamisul khulafa. Khamisul khulafa. Di luar khulafa ar-rasyidin 4, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Itu semuanya nangis, beliau senang. Terus tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ila khairi madhubin ilah, ke zat terbaik. Dibang urip mbek kowe bolet atau mbek arhamur rahimin gitu. Yaitu Allah Subhanahu. Jalaluddin Ar-Rumi ketika mau meninggal itu muridnya nangis semua, beliau marah. Kamu harusnya pesta karena saya mau ketemu kekasih saya, malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya. Jadi orang-orang dulu itu luar biasa. Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem. Harus sesuatu yang membahagiakan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini. Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu engkau ya Allah. Pernah dengar doa itu? Wa khairu ayyami yauman alqa kafih, dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu engkau. Aman kan enggak? Sampai matiku wedi. Saya tidak tahu wedi dosa apa wedi Israel apa wedi malaikat siapa? Mungkar Nakir. Sebenarnya tidak perlu seperti itu.
Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan. Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik. Karena husnul khotimah. Kalau kamu orang yang buruk, itu kata Nabi, anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu. Nah, aku urip terus, malah maksiat terus. Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini, Allah maj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarri. Ya Allah, kalau saya hidup, ya anggap saja ziyadah fi kulli khairin, berpotensi nambahi kebaikan. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburukan. Maka saya berkali-kali, banyak tradisi ulama-ulama NU, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU, pokoknya ulama-ulama alim. Itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini saya gitu. Itu hadirin mesti gak terima. Ngapain nanti wong wakal. Tapi dipaksa sama kiainya, saya gitu. Lama-lama dipaksa. Saya gitu. Padahal yang ngatine kiai, wis ra iso maksiat meneh, wis saya gitu. Karena dengan mati berarti saya sudah tidak bisa maksiat lagi. Jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu. Kalau al-hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat. Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, udah pinter ya. Sudah maju berarti. Berani mati? Berani. Tapi jangan di sini ngel-ngelo panitia. Artinya yang selama ini kita risau dengan kematian, dengan apa? Nabi ngajari kita tadi. Allah mas'alil hayata ziyadatan li fi kulli khairin wal mauta rohatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan, dan suatu saat kalau saya mati, semoga itu akhir dari segala keburukan. Jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus. Sama seperti ulamanya tadi. Nak lagi rukun mbek tonggo ya sanggep ae kanca keapian. Nak nenengan ben ra utang teman. Jadi pokoknya penak terus gitu loh. Nak bojo lagi ngamuk, alhamdulillah gak ngajak belanja. Nah pas rukun ya alhamdulillah kok lagi rukun. Jadi gampang semua. Makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya. Saya tuh dulu ketika kaya, teman saya sering main ke saya. Setelah saya miskin gak ada teman-teman yang ke saya. Dikira si Habib ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia. Ternyata enggak. Si orang alim itu bilang gini, malah bagus toh gitu. Kowe wis melarat buruhe wong. Ya sudah kamu miskin buruhnya orang lain. Misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak. Kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan. Bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin tidak ada yang lihat kata. Jadi apa ya? Dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini nggak jadi ngeluh. Selama ini kan kita ngeluh ya, ketika miskin teman-teman nggak datang. Coba kalau mereka datang pas kamu buruh bikin botol di orang lain, mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kepada? Nggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu makanya sering baca biar tahu solusi hidup. Jadi ulama dulu tuh gampang sekali melihat kehidupan itu, gampang sekali, indah, gampang. Kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketaatan. Tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa maksiat. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih, dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji, itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa. Karena melihat mubah itu, misalnya Anda tidur itu berstatus mubah, Anda bermain catur berstatus mubah, Anda rileks sama teman jagongan semalam dengan teman rektor atau dosen atau yayasan, itu melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksiyah. Misalnya saya semalaman asik Musamarah itu jagungan malam sama Habib Toha Al-Munawwar. Itu awang hitungnya bukan, wah ini jagungan ngalor ngidul tidak penting, itu enggak. Malam itu bahak tidak ke dugem, tidak ke tempat maksiat. Sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu enggak ada.
Saya ulang lagi, mubah itu tidak ada. Kan umumnya ulama bagikan wajib, ya kan, haram gitu. Terus diantaranya mubah, sunat, makruh. Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Kenapa? Logikanya begini, itsma min mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Karena tidak ada mubah yang Anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah keharaman. Misalnya Anda sedang jagungan sama istri di luar, di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas hal-hal yang ringan. Mungkin melihat sinetron atau apa yang ringan. Tapi di situ terjadi Anda meninggalkan ke tempat-tempat maksiat. Sekarang ninggal maksiat itu wajib apa mubah? Wajib. Padahal Anda sedang melakukanmu. Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram, meninggalkan keharam. Jika masyhur dalam cerita wali-wali itu, Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya pernah tanya, ya Allah lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah terus. Sama Allah dijawab, ya yang tidur di pinggir kamu itu. Abu Yazid, lu kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat itu apik turu apik melek kira-kira. Apik turu. Timbang sama nak melek pola wis turu ae kira-kira gitu. Jadi gak usah dipaksa tahajud, dipaksa qiyamul lail itu. Iya kalau qiyamul lail. Kalau dapat informasi, kesini ikut saya terus katut kan repot. Jadi perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharaman. Mudah sekali. Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah. Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan. Ya makan-makan biasa itu. Karena ketika makan, ya Allah, betapa doifnya saya. Katanya saya presiden, katanya saya rektor, saya kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lain, yaitu makanan. Nah karena seperti itu terus dia al-laja ilallah, terus dia sungkeman ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dengan tanda kutip kemungkinan Tuhannya Isa bin Maryam, itu ngeritiknya sederhana Quran itu. Mal masih ibnu Maryam illa rasul qad khalas min qablihir rusul wa ummuhu siddiqah kana yaqulanit ta'am. Isa itu tidak Tuhan, wong dia makan. Kamu kebayang nggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes. Setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan nggak kebayang. Tapi Tuhan marung di rumah saya, lemes tak gratisin, kayaknya tidak punya uang gitu. Setelah makan, wah gairah lagi. Kebayang nggak punya Tuhan seperti itu. Sehingga Quran kalau gojlok sederhana, karena yakulanit toa. Sehingga wali-wali itu kalau makan itu sadar lemahnya dirinya, betapa dirinya tergantung makanan. Sesuatu yang tergantung itu artinya tidak hebat, tidak Tuhan. Jadi untuk menjadi wali, untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana. Termasuk ada cara jadi wali yang agak kacau, tapi ini ya benar, asal niatnya benar. Misalnya Unisula besar, ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang, kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji, ini ada di Sahih Bukhari. Nanti kamu tanya, hadisnya Sahih enggak? Ini ada di Sahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya, Sahih enggak? Padahal anda kan dibodohi Sahih, ya ngandel saja. Jadi kadang ya aneh. Enggak tahu kok tanya itu Nabi Ayub itu sudah kaya, pas itu sudah kaya, bukan cerita yang masih miskin, memang sudah kaya. Beliau di kamar dihinggapin satu belalang dari emas. Setelah belalang itu dikejar, ternyata yang jenis itu banyak, semuanya dari emas. Ngambil sana sini, ini yang kesak ini dipenuhin, saku ini dipenuhin, sampai banyak. Sama Allah digojlok, kamu itu nabi saya. Kenapa kamu mengumpulkan harta sebanyak itu? Kamu itu nabi saya kok rakus? Jawabannya, ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah Gusti tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan habis.
Sehingga waroi ada ilmunya, tomak juga ada ilmunya. Termasuk ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Syafi'i ini cerita nyata. Imam Syafi'i itu dulu ketika ngaji masih muda itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sufyan As-Tsauri, itu miskinnya Masya Allah. Sufyan bin Uyainah juga miskin. Jadi dia miskin, punya guru miskin terus. Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin. Suatu saat guru-guru ini menyarankan dia ngaji Imam Malik. Imam Malik itu kaya raya. Itu babutnya Imam Malik kalau diinjek itu mata kakinya tidak kelihatan saking halusnya. Kalah Indonesia lah kalah. Imam Malik tuh gaya. Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukur itu, pakai dupa Arab yang mahal. Pokoknya mewah kali Imam Malik. Terus dia mulai ini kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim tanya, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenengan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik, sudah kamu tidak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Baki. Zaman itu Baki itu semacam kayak rentalan ya, semacam Grab lah kalau dulu. Mana kafilah yang mau ke Irak? Ya sudah terus. Oh kita mau ke Irak. Ini antar ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani. Itu dibiayai sama Imam Malik. Grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin. Imam Syafi'i disangoni surrotan min dhahabin. Jadi satu kepes uang dikasihkan. Itu pernah tak hitung semurah-murahnya itu sekitar 60 juta. Imam Syafi'i mulai mikir, kiai yang saya kritik lomo, sing kiai miskin tak puji, gak pernah ngamal kan, tentu orang miskin. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan As-Syaibani, beliau itu pakar usul fikih, muridnya Abu Hanifah. Beliau al-usuli, pakar usul fikih. Itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya miliaran, emasnya banyak. Dari kota ini dipindah ke kota ini, emas kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Syafi'i tambah kaget. Imam Malik kayak gitu sudah saya soal, malah ini kaya raya. Setelah Imam Syafi'i kelihatan kaget, digojlok sama Muhammad bin Hasan As-Syaibani karena beliau senior. Ata'jabu min hadza, kamu aneh melihat ini? Iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik, binti gue demenan, gue nyabu, macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Pun jenengan mau sing suka. Semenjak itu Imam Syafi'i rubah mindset. Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi A, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Ridho enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. Nah itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waroi terus kamu benci kekayaan. Tidak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan As-Syaibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah reot, itu haram. Akhirnya keterusan. Kalau bisa jadi bupati, kok jadi ketua RT juga haram. Karena al-Islam ya'lu wala yu'la alaih. Islam itu luhur, bukan bisa diluhurin. Sehingga rata-rata orang Syafi'iyah, termasuk kiai-kiai Indonesia, itu rata-rata ya agak-agak politikus. Ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagian kedonyan tenan gitu. Karena gak ridho gitu loh. Kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik, kemudian menjadi kekuatan maksi. Coba kalau bupati itu orang yang fasik, kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purno misalnya, supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi. Tapi kalau yang jabat orang soleh, kan ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? Masyarakat. Jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter, enggak. Asal kena orang soleh, maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif. Sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifati apa? Faqad ataina ala Ibrahim al-kitab wal hikmata, terus ayat wa atainahum mulkan azim. Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar.
Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang ngapain bikin Unisula yang megah, ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya. Menyoal seperti itu salah secara usul fikih. Karena cara usul fikih kesempatan yang baik tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang soleh. Karena ini supaya jadi otoritas yang positif. Itu dulu ada latihannya. Jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya, kenapa miskin? Saya ingin hisab saya ringan. Tapi ketika mereka kaya, yang soleh, supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat. Kita misalnya orang soleh mau pangkat, karena kita ada ridho, kepangkatan itu dipegang orang maksiat, kemudian menjadi energi maksiat. Begitu juga seterusnya. Maka ulama dulu itu rileks. Sampai Senawawi Al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsir Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Beliau muji-muji ulama. Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin. Tanya begini. Hebatnya ulama itu begini-begini. Terus ditanya, tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati kan? Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ihya. Jawabannya Imam Senawawi itu unik. Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya tidak tahu gunanya ilmu, maka tidak pernah ngaji. Jadi ya ringan saja nih. Jadi ya sudah seperti itu. Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang. Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupati ngantri di ulama? Jawabannya karena ulama tahu gunanya wah, sementara bupatinya nggak tahu gunanya ilmu. Kira-kira gitu lah. Ada ustadz tidak ganteng, kesensem rondo cantik, karena tahu gunanya ustadz itu. Artinya tahu gunanya kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, kan dia kiai gitu. Tapi rondonya raro gunanya dia karena miskin gitu. Jadi ulama dulu itu rileks, menafsirkan apa saja itu rileks, termasuk saat terpojok itu rileks. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu. Sehingga ciri utama wali itu apa? Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gampang. Karena melihat sesuatu itu gampang saja. Saya ulang lagi, melihat sesuatu itu gampang saja, ringan. Oke, semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tadi pengajian kita hari ini bersama Gus Ba. Semoga bermanfaat bagi kita, semoga berkah bagi kita semua yang ada di sini mengikuti pengajian Gus Ba bersama-sama. Demikian saudara-saudara, sampai jumpa kembali di pengajian Gus Ba selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.